Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu. Tema hari ini yaitu libur Natal dan Tahun Baru, tentu dengan kedua narasumber kita, Pak Asman Panduko dan juga Pak Sinar Manjaya. Saya ingin ke Pak Jaya. Pak, tadi kan di segmen sebelumnya Pak Asman mengatakan bahwa rata-rata orang yang berkunjung ke Bengkulu, ke Provinsi Bengkulu, ke Kota Bengkulu itu khususnya untuk melihat pantai nih. Karena pendatang ini rata-rata dari daerah-daerah yang tidak memiliki pantai. Saya pernah mendapatkan informasi bahwa di Lubuk Linggau dan di beberapa daerah itu dia membuat pantai buatan, ada rencana dan wacana itu. Bapak memandangnya ini sebagai sebuah ancaman tidak Bapak? Ketika daerah-daerah yang pendatangnya ingin melihat pantai, dia sudah ingin membuat sendiri untuk Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu sendiri Bapak. Ya, menarik ya kalau kita melihat sebagai peluang. Justru dengan berbagai macam spot wisata baru itu peluang untuk Provinsi Bengkulu mengembangkan agar bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Harus dipacu nih, harus dipacu gitu. Jadi kalau ya seperti tadi, kalau daerah lain bisa berkembang, kenapa kita enggak gitu? Kan potensi kita juga banyak gitu ya, asal pemerintah mau menggali sumber-sumber wisata yang baru. Nah, kalau menurut saya setiap wisata itu kan punya sejarahnya. Jadi ada ikoniknya masing-masing. Jadi susah digantikan. Seperti Pantai Panjang di Bengkulu, walaupun ada pantai yang lain tetap nggak tergantikan posisinya. Seperti Danau Dendam tadi juga secara historis juga nggak bisa digantikan dengan danau yang lain gitu untuk di Kota Bengkulu. Nah, jadi pada intinya kembali lagi keinginan dari pemerintah kita untuk menggali potensi-potensi wisata baru yang menjadi destinasi baru. Jadi sehingga orang ketika ke Bengkulu banyak pilihan. Baik itu pantai maupun yang non pantai, wahana hiburan, mungkin yang bersifat industri kreatif, otomotif atau berbagai event lain yang sehingga orang begitu datang itu banyak pilihan. Jadi nggak hanya ke pantai saja gitu. Kalau selama ini kan datang ke pantai terus macet-macetan terus mau ngapain gitu. Nah, mungkin ada perlu daerah wisata kuliner mungkin yang layak gitu ya. Terus pusat apalagi ya, pusat oleh-oleh, jajanan yang layak gitu ya, yang sesuai dengan harapan banyak orang. Nah, sehingga bagaimana semuanya itu dikemas dengan rapi ya. Kalau contoh sudah banyak ya daerah-daerah kayak di Bali seperti itu ya. Jadi bagaimana itu menjadi sumber penghasilan dari masyarakat sekitar. Jadi masyarakat kita juga terbantu ekonominya dengan aktif di bidang-bidang industri kreatif tadi. Sehingga di satu sisi pemerintah mendukung pariwisata sekaligus juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi bisa dua-duanya tercapai. Ya, karena sedikit menjadi ancaman juga ya Bapak, karena satu-satunya alasan bagi pendatang untuk datang ke Provinsi Bengkulu adalah melihat pantai, dan pantai ini sudah dimiliki atau alternatif wisata air lainnya kayak Arum Jeram dan lain sebagainya kan. Daerah-daerah lain juga sudah mulai mengembangkannya dengan sangat baik sekarang. Betul. Ini Bapak. Sangat berbahaya nih Bapak, dalam tanda kutip ya Bapak ya. Untuk alasan sejarah nih Bapak, sejauh ini Provinsi Bengkulu ini sudah cukup mengeksposnya tidak sehingga menjadi alasan masyarakat di luar Provinsi Bengkulu untuk datang? Bapak sendiri memandangnya seperti apa? Kalau kita sempat komunikasi dengan bapak-bapak kita, teman-teman dari pariwisata, sudah banyak upaya-upaya dilakukan ya, dengan membuka destinasi-destinasi wisata yang baru dengan berbagai fasilitasnya. Hanya saja sebagian itu di luar Kota Bengkulu. Seperti Curug Embun itu ya, air terjun itu kan sudah menasional ya. Tapi itu kan nggak di Kota Bengkulu gitu. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara ke skopnya Kota Bengkulu, ya tentu yang ada di sekitaran kita. Salah satunya Danau Dendam tadi itu kan. Nah, bagaimana itu menjadi ikonik. Sehingga orang ketika pintu masuk dari sebelah utara kita, langsung disambut dengan spot wisata tadi itu dengan berbagai macam wahana. Sehingga bisa dibilang ya one stop destination lah. Jadi ketika mereka datang ada semua gitu. Mereka yang hobi ini ada, yang hobi arung jeram ada, yang hobi berenang misalnya ada, yang suka air ada, yang suka kuliner ada, yang suka belanja ada gitu. Mungkin yang senang otomotif juga ada, hobinya tersalurkan. Jadi orang nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Begitu datang
fasilitas kita sudah menunggu. Nah, tentu itu butuh kajian yang lebih lanjut ya, karena ada berhubungan dengan penanaman modal ya, hal-hal teknis lainnya gitu ya. Jadi kalau kita sebagai bagian dari masyarakat mengharapkan Bengkulu itu bisa ya setara lah, walaupun bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang lain, khususnya di pariwisatanya gitu. Oke Bapak, saya ingin ke Pak Asman lagi nih. Tadi kan di awal Bapak mengatakan bahwa selain hotel ada juga bisnis retail nih Pak. Biasanya kan orang nih prinsipnya tahun baru baju baru nih Bapak. Iya, iya. Untuk sekarang ini dengan gempuran dari Online shop. online shop ya Bapak. Ya, sempat ditutup dan dibuka lagi nih sekarang Bapak nih. Iya, iya. Ini seperti apa Bapak? Karena dia kan semakin terpusat jadinya Bapak. Orang-orang mencari dengan harga termurah ya. Iya. Bahkan orang-orang yang seharusnya menjual secara grosir sekarang tuh menjual secara eceran. Sehingga mendapatkan dengan harga termurah. Sekarang itu seperti apa situasinya Bapak? Dari Bengkulu Ini sendiri. tepatnya ini keluhan nih Pak. Dari Suradi. Iya, Curhat gitu ya. karena kan ini selaku pengusaha di bidang retail dengan zaman sekarang sudah beralih dengan sistem online, gempuran mall, sekarang juga otomatis kini sudah hukum alam juga kami terpinggirkan dengan susah itu Pak. Karena juga kita juga omsetnya mungkin udah sebagian udah terkikis Pak dengan di mall. Walaupun masyarakat disuguhkan dengan diskon-diskon begitu kan, masyarakat juga belum paham dan tidak tahu. Yang penting ada diskon-diskonnya itu. Dan juga di sana juga ada one stop shopping Pak. Semua ada di sana, hiburan ada, makan ada, belanja ada. Sementara kami yang retail masyarakat, pedagang yang ya pasar lah, maksudnya pedagang pasar, pedagang umum ini agak kerepotan dengan kompetitor yang begitu komplit gini Pak. Jadi kompetitor media online sudah berhamburan menawarkan barang-barang yang serba murah karena sudah dipotong dari tangan pertama langsung yang konveksinya, penjualnya langsung menjual. Jadi mungkin dahulu dari pabrik langsung ke ada mata rantainya dengan grosirnya, dari grosir nanti baru ke tokonya, toko nanti baru ke pembelinya. Kalau sekarang kan tidak Pak, dari pabrik dipotong ya, Pak? langsung 3 dipotong ya Pak. Jadi itu yang menyebabkan toko-toko Pak. Saya sendiri toko saya udah 2 tutupnya Pak, karena omsetnya udah habis dengan operasional. Sekarang tinggal 2 lagi, keadaannya juga sangat memprihatinkan. Tapi lah untung saya beralih sedikit ke properti Pak. Jadi di properti lah bisa membantu ekonomi. Kalau tidak juga mungkin ya nggak tahu apa yang terjadi Pak. Nah, jadi dari properti saya juga beralih ke hotel. Jadi kalau dari retail tadi Pak, begitulah keadaannya Pak. Dalam 2 tahun ini toko saya 2 tutup. Dan juga kawan-kawan di Bengkulu umumnya yang tempat saya berdagang Pak di Suprapto, itu rata-rata Pak kawan-kawan juga yang sama-sama pedagang juga udah ya sekarang itu menyelamatkan yang ada aja Pak, bukan mencari keuntungan, menyelamatkan yang ada aja. Terputar sudah, syukur alhamdulillah. Berarti untuk pembeli sendiri yang sekarang masih datang berkunjung dan membeli pakaian di tempat Bapak, itu ada kelompok tertentu atau seperti apa Bapak? Oh tidak Pak, kita umum Pak. Cuma kita kan jual barang-barang branded semua dulu, dari merek-merek yang branded gitu kan. Sekarang orang udah diputus dengan sistem yang online tadi Pak. Klik datang. Ya, datang. Itu yang pertama. Yang keduanya, toko brandednya sini sudah buka juga di sini semuanya Pak. Ya, kayak satu merek lah di mall itu sudah ada showroomnya. Merek ini sudah ada showroomnya. Dan dia punya member lah, kalau member diskon 50%, diskon 30%. Ya dengan sistem lah untuk memutus tali rantai itu Pak. Jadi kami di pedagang yang pedagang apa namanya, pasar lah kira-kira kan. Pedagang umum ini agak kewalahan melawan itu Pak. Cuma tinggal mensiasati apalagi kehidupan terus berjalan Pak. Nah, apalagi mensiasati dengan macet di sana, kita harus banting setir cari yang jalannya agak lancar dikit ya, begitu kira-kiranya Pak. Menarik sekali ini Bapak, ini akan kita jawab pertanyaan di segmen selanjutnya. Apakah ini adalah peluang dan potensi yang memang tidak ada lagi di retail di Kota Bengkulu ini, ataukah seperti apa ke depannya, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.